Oke, untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini akan kita gunakan untuk membahas tentang urgensi dasar negara, ya, dalam hal ini Pancasila terkait dengan tujuan bernegara. Oke, nanti kita bahas satu persatu meskipun materi ini sebetulnya pernah kita bahas secara umum gitu di pertemuan pertama, tetapi akan kita bahas lebih khusus di pertemuan kali ini. Oke, sekarang kita akan memulai. Oke, materi kuliah kali ini akan kita awali dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, kenapa dasar negara itu penting bagi tujuan negara? Pertama, kita paham bahwa manusia itu seperti serigala. Jadi Thomas Hobbes berpendapat homo homini lupus. Manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena manusia itu cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri. Karena itu di masa yang lalu banyak terjadi peperangan untuk mewujudkan kepentingan pribadi manusia tersebut. Nah, kemudian karena itu perlu diatur. Karena kalau tidak diatur, peperangan, pembantaian itu akan terus terjadi karena manusia itu cenderung akan mewujudkan yang ia inginkan. Dalam sejarah awal bahkan kita pernah membaca cerita tentang bagaimana manusia awal yang diciptakan, Qabil dan Habil, itu juga saling membunuh ya untuk mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan istri yang diinginkan. Nah, karena kondisi manusia yang ingin selalu mementingkan dirinya sendiri itu kemudian perlu diatur. Nah, muncullah kemudian negara. Yang negara itu menjadi organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan untuk melaksanakan ketertiban atas suatu umat manusia atau umat di suatu wilayah tertentu. Nah, selengkapnya silakan dibaca di Ponolo tahun 1975 halaman 23 sampai 25. Pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu diatur kalau begitu? Nah, dalam dasar negara itu diatur ya bentuk negara seperti apa, tujuan negara seperti apa, struktur organisasi dan pengelolaan lembaga negara begitu. Meskipun tidak semua diatur detail, misalkan bentuk negara, tujuan negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan tafsir resmi dari dasar negara. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana negara ini dikelola? Nah, dalam Pancasila, ya kita bisa membaca sila kedua dan keempat, itu ada prinsip keadilan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di sila yang kedua juga tercantum hal itu. Dan kemudian ketentuan dalam dua sila tersebut ditafsirkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Lalu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu ada penjelasan negara Indonesia adalah negara hukum. Dari sini prinsip keadilan itu oleh Undang-Undang Dasar sebagai tafsir resmi dari Pancasila itu dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat, tapi juga pelaksanaannya itu dilaksanakan menurut undang-undang. Nah, ini bagaimana negara dikelola, itu prinsip keadilan itu diatur dalam dasar negara, dalam hal ini Pancasila, kemudian ditafsirkan dalam Undang-Undang Dasar. Prinsip tersebut itu implementasinya bagaimana begitu. Implementasi dasarnya adalah dengan cara pertama kedaulatan rakyat itu yang menjadi kunci, kemudian yang kunci yang kedua adalah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kemudian apa tujuan negara itu? Tujuan negara menurut Pancasila
Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan dua teori besar ya tentang tujuan negara, itu ada dua. Yang pertama, teori dengan pendekatan kesejahteraan. Menurut teori ini, negara tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban saja, tetapi juga harus mewujudkan kesejahteraan di warga negaranya. Kemudian yang kedua, pendekatan keamanan. Jadi dalam konteks ini negara hanya bertujuan untuk menciptakan keamanan atau ketertiban saja begitu. Nah, kita paham tentunya dengan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, cukup jelas bahwa Indonesia itu tujuan negara Indonesia adalah tidak sekedar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Oke, sekarang bagaimana tujuan negara itu dicapai? Ada dua teori ya yang perlu kita kaji. Jadi ada dua teori besar ya. Yang pertama teori individualis yang liberal. Kemudian yang kedua teori kolektivitas atau sosialis. Nah, teori individualis itu berasal dari keyakinan dasar bahwa setiap individu itu punya kebebasan. Jadi negara itu tujuannya harus melindungi kebebasan individu. Individu itu bebas. Negara nggak boleh menghalangi kebebasan individu. Orang mau bekerja, mau mengumpulkan uang, mau digunakan untuk apa, itu kebebasan individu. Nggak boleh negara mengatur, apalagi membatasi kebebasan individu untuk memilih pekerjaan misalkan. Ini berbeda dengan aliran kolektivis atau sosialis. Karena aliran ini meyakini bahwa kesejahteraan sosial dan kebahagiaan manusia itu hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi yang terpimpin atau totaliter. Nah, orang itu harus bergerak bersama, melakukan sesuatu juga karena perencanaan bersama, keinginan bersama, kemudian hasilnya juga harus dinikmati bersama. Ini ciri aliran kolektivis atau sosialis. Nah, dua teori ini tentu berbeda, bertentangan, dan kalau kita melihat Indonesia itu ada di mengambil perpaduan antara dua teori ini. Jadi kebebasan individu itu dihormati, jadi mereka diberi hak untuk memilih, ya, untuk mendirikan partai politik apa saja boleh dengan persyaratan tertentu. Kemudian program-programnya juga dibebaskan, ya. Kemudian partisipasi dalam bentuk yang lain itu juga dilibatkan. Orang bekerja, memilih pekerjaan, memilih keyakinan apa semuanya itu dibebaskan oleh negara. Meskipun demikian, negara itu juga mengatur ya bahwa negara itu juga punya peran, ya, punya peran. Jadi untuk mengerahkan masyarakat untuk terlibat dalam membantu ya kelompok yang lain begitu. Itu ya di mana posisi dasar negara kita di antara dua aliran individualis yang liberal dan sosialis yang. Kemudian kita akan melanjutkan bahasan tentang urgensi dasar negara. Nah, dasar negara itu sebetulnya apa ya urgensinya begitu. Nah, menurut Hans Nawiaski ya, dasar negara atau Stat Fundamental Norm itu adalah kaidah tertinggi dalam suatu negara yang bahkan lebih tinggi dari undang-undang dasar. Nah, silakan nanti dibaca dalam Rianto ya, dalam pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014. Nanti silakan dibahas di situ. Nah, maksudnya apa? Jadi dasar negara itu merupakan
norma fundamental suatu negara, bahkan lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Undang-Undang Dasar nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Padahal Undang-Undang Dasar itu norma yang paling tinggi setelah Pancasila. Artinya semua norma yang ada di negeri ini, semua peraturan perundangan di negeri ini nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Misalnya peraturan daerah. Peraturan daerah nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Coba anak-anak, ada baiknya kita mencermati hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Di situ akan dijelaskan bahwa setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu ada undang-undang, kemudian di bawahnya lagi itu ada peraturan pemerintah atau peraturan lembaga-lembaga negara, kemudian di bawahnya ada peraturan daerah. Nah, peraturan yang paling bawah itu nggak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang ada di atasnya. Nah, dalam hal ini artinya semua peraturan perundangan yang ada di Indonesia nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Misalkan ada undang-undang yang normanya bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, atau dengan persatuan Indonesia, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Nggak boleh seperti itu. Nah, sering ada diskusi tentang apakah benar ya sistem demokrasi kita. Jadi sekarang itu kan pemilihan dilakukan secara langsung, rakyat memilih secara langsung begitu ya. Apakah benar seperti itu? Padahal sila di Pancasila itu kan diatur permusyawaratan perwakilan. Ada sebagian yang menilai bahwa ya harus seperti itu. Pemilihan yang seperti dulu itu, yang pemilihan berjenjang, rakyat milih DPR, DPR milih presiden dan berikutnya begitu, itu yang sesuai begitu. Nah, kita sebetulnya kalau mencermati ya, di Pancasila itu kan nggak ada ketentuan seperti itu. Teknis permusyawaratan dan perwakilan itu seperti apa? Sebab permusyawaratan itu dilakukan di lembaga yang mewakili rakyat, yang dipilih oleh rakyat. Kalau lihat sekarang ya, rakyat memilih presiden. Kemudian rakyat juga memilih DPR, memilih Dewan Perwakilan Daerah, yang mereka kemudian menjadi representasi rakyat dalam memusyawarahkan setiap keputusan. Apakah ini bertentangan? Menurut saya tidak. Yang bertentangan dari hal mana begitu kan? Nah, artinya prinsip permusyawaratan juga ada di situ, perwakilan juga ada di situ begitu. Dan yang jelas menurut Undang-Undang Dasar sebagai tafsir resmi dari Pancasila, pemilihan presiden itu dilakukan secara langsung. Artinya tafsir resmi Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar itu justru pemilihan presiden secara langsung itu yang sesuai dengan Pancasila. Demikian juga pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar itu diatur bahwa dilaksanakan secara demokratis. Nah, artinya demokratis seperti apa itu kemudian diterjemahkan dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Bahwa pelaksanaannya dilakukan secara langsung. Jadi tafsir di Pancasila itu enggak ketentuan permusyawaratan perwakilan itu kemudian ditafsirkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini pentingnya memahami Pancasila menurut tafsir resmi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Nah, kalau ketentuan di Undang-Undang Dasar tidak ada, maka tafsir berikutnya, rinciannya itu akan diatur dalam undang-undang. Di undang-undang tidak ada, maka diatur dalam peraturan daerah dan peraturan yang lain. Jadi begitu cara memahami. Kita lanjutkan ya. Nah, sebagai penutup ya, silakan semua mahasiswa nanti menjelaskan ya. Saya ingin mereview penjelasan saya tadi dengan cara memberikan soal ya kepada mahasiswa. Silakan dijawab berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku. Nah, ketentuannya mahasiswa dengan NIM yang angka terakhirnya 1 dan 2 silakan mengerjakan soal nomor 1. Mahasiswa dengan NIM
dengan angka terakhir 3 dan 4 mengerjakan soal nomor 2. Mahasiswa dengan NIM 5 dan 6, ya, angka terakhir 5 dan 6 mengerjakan soal nomor 3. Mahasiswa dengan NIM angka terakhir 7 dan 8 mengerjakan soal nomor 4, dan mahasiswa dengan NIM angka terakhir 9 dan 0 mengerjakan soal nomor 5. Soal nomor 1, apa tujuan negara? Soal nomor 2, bagaimana tujuan negara dicapai? Nomor 3, bagaimana pemerintah dibentuk? Ya, termasuk presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya, termasuk lembaga-lembaga negara, termasuk MK, DPR, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, apa saja lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, dan nomor 5, bagaimana hierarki urutan peraturan perundang-undangan. Ini terkait dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, silakan dikerjakan, nanti dikirim melalui WhatsApp seperti biasa, sesingkat mungkin ya jawabannya, tidak terlalu panjang, sehingga saya nanti kalau membacanya juga tidak terlalu lama begitu ya. Terima kasih, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.